Oke, sudah pas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras dengan NIM 050 dari kelas A Dynamic Business Environment. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah perusahaan internasional, perusahaan besar, yaitu salah satu aparel dari tim besar juga di Liga Inggris, yaitu aparel dari Manchester City, yaitu Puma. Nah, apa yang saya ingin sampaikan pada video kali ini yaitu proses atau progres Puma selama go global. Nah, yang pertama itu ada profil perusahaan Puma itu sendiri. Yang kedua ada analisis lingkungan internal atau eksternalnya Puma. Selanjutnya ada langkah awal Puma itu go global. Selanjutnya ada pertumbuhan perusahaan Puma selama go global. Selanjutnya ada tantangan Puma selama go global dan pembelajaran apa yang dapat kita peroleh nih dari proses atau progresnya Puma dalam mencapai go global ini. Oke, selanjutnya mungkin sudah banyak yang tahu tentang Puma. Nah, tapi tahukah bahwa perusahaan Puma ini berakar dari salah satu perang saudara paling ikonik dalam sejarah bisnis. Nah, jadi faktanya, perselisihan antara Rudolf dan Adolf di Jerman tahun 1948 bukan hanya melahirkan dua raksasa olahraga, tetapi memicu inovasi teknologi dan energi pemasaran yang agresif. Nah, kita breakdown dulu guys. Jadi, dua raksasa olahraga ini siapa? Yaitu Puma dan Adidas. Si Rudolf ini yang punya Puma dan Adolf ini yang punya Adidas. Jadi yang saya bahas di sini adalah Puma dan itu punyanya si Rudolf. Nah, hari ini saya tidak akan melihat Puma sebagai produsen sepatu, tetapi sebagai entitas yang telah berubah atau bertransformasi dari merek performa atletik menjadi pemain dominan di sektor lifestyle global dengan kehadiran di lebih 120 negara. Nah, jadi Puma ini sudah ada di 120 negara lebih, teman-teman. Oke, fokus saya hari ini adalah memahami bagaimana visi Forever Faster menjadi penggerak mereka dalam menavigasi lingkungan bisnis yang dinamis. Oke, sekarang kita masuk ke analisis lingkungan internalnya Puma. Kekuatan utama Puma berakar pada strategi Forever Faster yang sangat solid, di mana Puma tidak hanya menekankan pada aspek kecepatan produk, tetapi juga kecepatan dalam merespon tren fashion global yang fluktuatif. Nah, didukung dengan strategi endorsement yang agresif melalui kolaborasi dengan atlet, tokoh publik, lalu dengan tim-tim besar, Puma berhasil mengubah citranya dari sekedar merek olahraga menjadi lifestyle brand yang diminati secara luas. Namun, dari sisi kelemahan internal, kita harus mengakui bahwa Puma berada dalam posisi yang menantang jika dibandingkan dengan raksasa seperti Nike, Adidas, dan brand-brand besar lainnya. Nah, pangsa pasar yang lebih kecil membuat Puma lebih rentan terhadap perang harga dan ketergantungan yang tinggi pada tren mode pihak ketiga, menuntut manajemen yang sangat ketat untuk mempertahankan kualitas serta relevansi produk di pasar. Oke, selanjutnya kita akan membedah analisis lingkungan eksternal yang dihadapi oleh Puma. Nah, perusahaan saat ini berada pada posisi yang sangat menguntungkan untuk menangkap peluang dari tren global atau athleisure, di mana batasan antara pakaian olahraga fungsional dan pakaian sehari-hari semakin kabur. Tren ini diperkuat oleh meningkatnya kesadaran masyarakat modern akan gaya hidup sehat. Nah, yang secara otomatis mendorong lonjakan permintaan terhadap produk olahraga yang tidak hanya unggul dari segi teknis, tetapi juga estetis untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, namun di balik peluang tersebut, eh, kita tidak bisa mengabaikan ancaman eksternal yang cukup intens, mengingat industri pakaian olahraga adalah pasar yang sudah sangat jenuh atau yang kita kenal sebagai lautan merah, red ocean. Bersaing dengan kompetitor dominan seperti
Nike, dan Adidas sangatlah ketat sehingga Puma dituntut untuk terus melakukan diferensiasi produk yang inovatif. Nah, langkah ini sangat krusial agar perusahaan tidak terjebak dalam perang harga yang dapat merusak profitabilitas dan margin laba perusahaan. Oke, selanjutnya beralih ke bagian yang sangat menarik, yaitu bagaimana Puma memulai langkah ekspansi globalnya. Nah, strategi internasionalisasi perusahaan ini tergolong sangat terukur dan strategis, di mana Puma memanfaatkan kekuatan brand awareness melalui ajang olahraga dunia sebagai daya tarik utama. Nah, hal ini dikombinasikan dengan penggunaan model bisnis lisensi yang memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar secara efektif tanpa harus menanggung investasi modal yang masif di tahap awal. Nah, perjalanan Puma menembus pasar internasional ditandai oleh 4 batu loncatan strategis yang sangat krusial. Pertama, pada tahun 1948, Puma membangun fondasi ekspor langsung ke negara-negara tetangga di Eropa untuk membangun jalur distribusi lintas negara. Nah, kedua, pada tahun 1950-an hingga 60-an, perusahaan memperkuat loyalitas konsumen global dengan melakukan endorsement terhadap atlet kelas dunia seperti Pele di ajang sepak bola internasional. Nah, ketiga, pada tahun 1990-an terjadi reposisi besar ke arah lifestyle maksud saya melalui kolaborasi dengan eh, desainer ternama seperti Jill Sander. Nah, terakhir mulai tahun 2010-an hingga saat ini Puma melakukan akselerasi digital melalui omnichannel serta mengintegrasikan aspek keberlanjutan atau ESG sebagai standar kompetisi di pasar modern. Oke, masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mengenal pertumbuhan perusahaan selama proses go global. Nah, pertumbuhan Puma didorong secara signifikan oleh transformasi portofolio produk yang sangat strategis, yang dibarengi dengan penguatan pangsa pasar ya di berbagai wilayah kunci. Nah, perusahaan berhasil melakukan diversifikasi dari merek yang sebelumnya hanya berfokus pada performa atletik murni menuju segmen athleisure. Nah, pergeseran ini memungkinkan Puma untuk menangkap basis konsumen yang jauh lebih luas, di mana target pasarnya kini tidak lagi eh, terbatas pada atlet profesional saja, tetapi merambah ke konsumen gaya hidup secara umum. Oke, selanjutnya ada tantangan Puma selama go global. Nah, dalam perjalanannya menembus pasar internasional, Puma menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Nah, salah satu rintangan paling krusial adalah kondisi kompetisi atau persaingan yang sangat intens di pasar global. Saat berhadapan langsung dengan raksasa industri seperti Adidas dan Nike di segmen pasar yang serupa, Puma memiliki ruang gerak yang cukup terbatas dalam menetapkan harga atau dengan kata lain perusahaan memiliki kendala dalam pricing power. Nah, Puma juga menghadapi tantangan besar dalam hal adaptasi budaya dan perilaku konsumen yang sangat beragam di berbagai negara. Kita sebagai perusahaan besar itu harus memahami bahwa apa yang dianggap tren pasar di Eropa belum tentu relevan bagi preferensi konsumen di pasar Asia atau Amerika Latin. Eh, Menjaga identitas merek Forever Faster agar tetap konsisten secara global, namun di saat yang sama harus relevan dengan selera lokal. Membutuhkan riset pasar yang mendalam serta agilitas pemasaran yang tinggi. Ketidakmampuan dalam merespon preferensi lokal dengan cepat menjadi resiko nyata yang dapat membuat produk Puma kehilangan relevansi di pasar-pasar kunci. Oke, kita sampai di penghujung analisis. Studi kasus Puma ini memberikan wawasan strategis yang mendalam bagi kita semua terkait bisnis internasional. Nah, pembelajaran apa yang dapat kita peroleh dari Puma? Pertama, transformasi Puma dari sekedar penyedia perlengkapan olahraga menjadi lifestyle brand membuktikan bahwa
Agility atau kelincahan dalam mengikuti pergeseran tren pasar adalah syarat mutlak bagi sebuah perusahaan untuk bertahan hidup dan tetap relevan di era modern yang sangat cepat berubah. Kedua, Puma mengajarkan kita bahwa prinsip ESG, environmental, social, dan governance ke dalam rantai pasok perusahaan bukanlah sekedar tanggung jawab moral atau formalitas belaka. Bagi perusahaan multinasional saat ini, bagi perusahaan multinasional saat ini, ESG telah menjadi instrumen bisnis yang krusial untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang nyata, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan investor serta membangun loyalitas konsumen modern yang semakin peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Dynamic Business Environment. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.